Persiapan panjang timnas Indonesia hadapi Arab Saudi dan Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini tengah memasuki babak baru yang paling menantang dalam sejarah panjang sepak bola nasional. Setelah berhasil melewati fase ketiga dengan penuh drama dan kejutan, skuad Garuda dipastikan akan menghadapi lawan-lawan tangguh di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Sejatinya, putaran keempat ini direncanakan berlangsung di tempat netral demi menjaga fairness. Namun, keputusan AFC menunjuk Arab Saudi sebagai tuan rumah menimbulkan polemik. PSSI langsung melayangkan protes karena kondisi tersebut dianggap memberikan keuntungan besar bagi Arab Saudi yang akan tampil di hadapan puluhan ribu supporternya. Situasi semakin pelik ketika kuota untuk supporter tim tamu dibatasi hanya 8% dari kapasitas stadion, padahal timnas Indonesia dikenal memiliki basis supporter yang sangat besar dan loyal, termasuk di kawasan Timur Tengah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan ini. Menurutnya, dukungan langsung dari ribuan supporter Indonesia di stadion bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain Garuda. Di luar faktor non-teknis, tantangan terbesar justru datang dari waktu persiapan yang sangat mepet. Banyak pemain Indonesia yang berkarier di Eropa baru bisa bergabung pada awal Oktober, hanya beberapa hari sebelum pertandingan pertama. Hal ini tentu menyulitkan pelatih Patrick Kluivert untuk membangun chemistry dan menyiapkan strategi matang. PSSI sempat mengajukan permohonan agar jadwal pertandingan melawan Arab Saudi digeser. Untungnya, permintaan tersebut disetujui. Sehingga laga yang awalnya dijadwalkan pada 7 Oktober berdigeser ke 8 Oktober 2025 meski hanya mundur sehari. Tambahan waktu ini tetap dianggap penting untuk memaksimalkan latihan bersama, panggilan pemain dan dinamika skuad. Sebagai bagian dari persiapan, Patrick Kluivert memanggil 27 pemain untuk agenda FIFA Matchday September 2025. Nama-nama penting seperti Laudero Kremanis, Jayitza Sassuolo, dan Kevin Dix Borussia Mönchengladbach ikut bergabung, menambah kualitas tim di posisi vital. Kabar gembira datang dengan kembalinya Marco ke skuad setelah absen selama setahun. Kehadiran gelandang Persib Bandung ini diharapkan bisa menambah stabilitas lini tengah, terutama dalam mengatur ritme permainan dan menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Namun, tidak semua pemain bisa tampil. Martin Paes dan Romeni dipastikan absen karena cedera, sebuah kehilangan besar mengingat peran mereka sangat krusial di bawah mister gawang dan lini depan. Sebelum memasuki laga resmi, Indonesia menggelar beberapa pertandingan uji coba. Hasilnya cukup bervariasi, menang telak 6-0 atas Taiwan, imbang 0-0 melawan Lebanon meski dominan, dan menghadapi Kuwait untuk mengasah mental tandang. Laga-laga ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi bagian penting dari proses pembentukan tim. Patrick Kluivert menggunakan kesempatan tersebut untuk mencoba kombinasi pemain, mengevaluasi formasi, dan memastikan bahwa para pemain baru maupun yang kembali masuk tim bisa beradaptasi dengan cepat. Jika melihat catatan pertemuan, Indonesia akan menghadapi tantangan yang berbeda dari dua lawannya. Laga kontra Irak selalu menjadi mimpi buruk. Dari 9 pertemuan terakhir, Indonesia hanya meraih satu hasil imbang, sisanya kalah. Bahkan di putaran kedua kualifikasi, Garuda tumbang 1-5 dan 0-2. Statistik ini menunjukkan bahwa melawan Irak akan menjadi misi berat yang membutuhkan konsentrasi penuh. Arab Saudi catatannya jauh lebih positif. Pada putaran ketiga, Indonesia menahan imbang 1-1 di Riyadh dan bahkan menang 2-0 di Jakarta. Hasil ini memberi kepercayaan diri bahwa skuad Garuda bisa kembali memberi kejutan, meski kali ini atmosfer pertandingan akan lebih menekan karena berlangsung di markas Arab Saudi. Dengan segala keterbatasan persiapan, isu non-teknis, dan tantangan besar yang menanti, timnas Indonesia tetap punya modal semangat dan dukungan publik yang luar biasa. Pelatih Patrick Kluivert bersama asistennya, Alex Pastor dan Danny Lanjaat, kini dihadapkan pada tugas berat, menyatukan skuad, meramu strategi, dan menjaga mentalitas bertanding. Oktober tahun 2025 akan menjadi bulan yang menentukan. Apakah skuad Garuda mampu kembali mencetak sejarah dengan mengalahkan Arab Saudi di kandangnya dan mematahkan kutukan Irak? Satu hal yang pasti, perjuangan timnas Indonesia di Jeddah akan menjadi sorotan, bukan hanya di Asia,
tetapi juga dunia sepak bola internasional. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian, terima kasih.